Apa maknanya sehingga kita dianjurkan berkurban pas pada hari nahar dan yaumut tasyrik? Ternyata dalam kajian ilmu tasawuf itu ditemukan di dalam tubuh manusia ada jiwa binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah makna dan hakikat kurban dalam pendekatan ilmu tasawuf. Jadi kita akan mencoba mengkaji beberapa ayat dan hadis kaitannya dengan kurban, dengan pendekatan tasawuf. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin uduhiyah. Wa fi riwayatil ukhra, ala innal uduhiyata minal a'malil munjiyah tunajji sahibiha min syarrid dunya wal akhirah. Inilah kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dari ayat yang saya bacakan, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu yang terputus dari rahmat Allah. Dari ayat ini saya garis bawahi pernyataan Allah, inna a'tainakal kautsar. Itu yang pertama, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Nikmat yang Allah berikan ke kita tidak bisa kita hitung. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Nareko meloko reken-rekengi pak bereku dek nulle rekengi. Contoh, nikmat yang ada pada diri kita, nikmat kesehatan, itu tidak bisa dirupiahkan. Jadi apabila Allah memberikan nikmat kepada kita, ingat, nikmat itu ada dua sisi. Pertama, nikmat ada kalanya mengantar pada rahmat. Dan sisi kedua, nikmat ada kalanya mengantar pada laknat. Jadi perlu dipahami maka nikmat itu ada dua sisi. Sisi pertama ada kalanya mengantar pada rahmat. Contoh, apabila kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta atau jabatan,
nareko ya kigonangi orang parange jabatange untuk menolong agama Allah, maka harta dan jabatan itu akan mengantar pada rahmat Allah. Tapi sebaliknya, apabila harta dan jabatan itu kita salah gunakan, maka harta dan jabatan itu akan mengantar pada laknat Allah. Itulah sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak itu adalah fitnah. Jadi penafsiran fitnah di sini ulama-ulama kita masing-masing berbeda penafsiran. Ada yang tafsirkan fitnah itu adalah laknat, ada yang tafsirkan ujian, ada yang tafsirkan cobaan. Saya menyimpulkan yang jelasnya fitnah itu pasti jelek. Itu saja kesimpulannya. Walaupun berbeda-beda para ulama-ulama kita menafsirkan, yang jelasnya narasi fitnah pasti majak. Jadi harta itu apabila kita tidak memanfaatkan ke jalan yang benar, betul akan mengantar pada laknat. Harta dan jabatan pasti seperti itu. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu lanjut dari ayat itu, fasholli li rabbika wanhar. Jadi fasholli li rabbika wanhar di sini maknanya oleh ulama kita, terutama di kalangan ulama sufi, fasholli li rabbika, laksanakanlah salat untuk Tuhanmu. Nah, di sini muncul pertanyaan, kenapa kita disuruh salat dan kenapa kita disuruh berkurban? Ada apa sehingga kita disuruh salat dan berkurban? Pahamilah bahwa salat itu maknanya adalah menyambung hubungan batin antara kita dengan Allah. Jadi itu situnganna engkana sempajange adalah hubungan atau alat komunikasi batin antara hamba dengan Tuhannya. Kenapa kita disuruh salat? Karena ada unsur ilahiyah. Ada unsur ilahiyah riwayat kalita yang itu nyawa. Ya, jadi itu unsur ilahiyah. Yang itu nyawa. Karena nyawa kita dari Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi majapuna nyawata pola ripuange, majapuna nyawata elok ripuange. Nah, disinilah dipahami oleh ulama kita bahwa ternyata roh kita dari Allah dan roh kita akan kembali kepada Allah. Di sini membutuhkan hubungan, ya, membutuhkan hubungan. Kapan hubungan putus, ya, kapan hubungan putus, maka roh kita nyawata tersisa terus dalam tubuh kita. Yana itu namanya mega tahu tuli maranaka tuli susah nyawa-nyawana karena salatnya bermasalah. Ya. Jadi itu indikatornya. Jadi dari tuli susah nyawa-nyawai tuli maranaka ki itu tanda salatnya bermasalah. Hubungan batin hamba kepada Allah itu bermasalah. Nah, itulah sehingga di ayat yang lain Allah sampaikan, hafidhu ala salawati was salatul usta wa qumu lillahi qanitin. Jadi inti penafsiran ayat itu, para kain mbok sempajamu majepu sempajamu para kaiku. Nah, jadi kalau kita mau tahu bahwa salat kita benar, salat kita berkualitas, kita bisa baca, kita bisa rasakan bagaimana perasaan kita selama ini. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu makna pertama. Kemudian wanhar, ya, wanhar, menyembelih atau berkurban. Nah, di sini saya telusuri bahwa kenapa kurban atau binatang di sini dijadikan sebagai hubungan kepada sesama manusia. Sehingga ada pernah seorang profesor, dia mau rubah itu, katanya lebih berguna kalau itu uang kurban diuangkan saja baru dibagi-bagikan. Karena tidak semua katanya orang makan coto konro. Ya. Ini ada seorang profesor mau rubah itu.
Saya bilang, maaf, ini ada makna tersendiri. Ada makna tersendiri. Apa maknanya sehingga kita dianjurkan berkurban pas pada hari nahar dan yaumut tasyrik? Ternyata dalam kajian ilmu tasawuf itu ditemukan di dalam tubuh manusia ada jiwa binatang, ada nafsu hayawaniyah. Jadi maknanya ketika kita berkurban, jiwa binatang kita yang kita kurbankan. Jadi narkoma gerki ceritanya iro si paulo kulo engkari watak kelewe igiri. Itu maknanya sebenarnya sehingga kita berkurban. Karena pemikiran belakang ini ada yang mau coba, lebih baik uang saja, diuangkan saja, tidak boleh. Karena ada makna tersendiri. Ternyata ini ditemukan bahwa engka nafsu olok-olok riwatak kalewi maupun rasa-rasa. Nah itulah ya, ketika kita berkorban, maka nafsu binatang, jiwa binatang yang ada dalam tubuh kita, logikanya igri. Ya, igri. Sehingga begitu pentingnya namanya kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ya ayuhan nas, sininna rupatawe, inna ala kulli ahli baiti majapunna tungkat taset di rumah tangga. Bi kulli am tungkat tahu uduhiyah engkalalu ki makarubah." Jadi naloreng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sininna rupatawe majapunna setiap rumah tangga. Setiap rumah tangga saboleh-boleta setiap tahu engkalalu ki makarubah. Disinilah dipahami ulama kita bahwa standar kurban itu harus berkurban untuk keluarga. Jadi kalau misalnya ya kambing reken, ya kambing kemampuan kita untuk berkurban, maka itu diniatkan untuk satu keluarga. Untuk apa itu kurban satu keluarga? Kalau Rasulullah SAW, ala innal uduhiyata, ingat, si tongan-tongan na tumbuk resengnya makarubah, minal a'malil munjia, suatu amalan 4 tolak bala. Ya, suatu amalan 4 tolak bala. Tunajji sahibiha min syarrid dunia wal akhirah. 4 tolak bala sinin atau angke makaruba min syarrid dunia wal akhirah. Poler sini ja'na lino makoto perjalanan akhirat. Jadi disinilah dasar ulama kita, jadikan pegangan bahwa kurban itu standarnya itu satu keluarga. Ya, inilah dasarnya. Sehingga ulama kita kurban sebenarnya itu standarnya, standar minimalnya itu satu keluarga. Yang selama ini kita biasa dengar ya 1 orang. Jadi kurban itu standarnya satu keluarga. Itu minimal. Nah, kalau ada yang mau berkurban lebih dari itu boleh, tidak ada masalah. Ya, begitu pentingnya dasarnya makarubah. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan lagi, khiyaru ummati yudahun wa syiraru ummati la yudahun. Si kanja-kanjana tu umatku engkau mbok makarubah. Dan dia si jajana umatku dek nakarubah. Jadi kalau kita mau menjadi umat yang terbaik di mata Nabi, engkau lalu ki makarubah. Tapi upan di palabo waktu karubah mancaji ki wa syiraru ummati la yudahun. Si jelek-jelek na umatku na pala bawa tu karubah dek nakarubah. Ada pemahaman di masyarakat kita, ini keliru saya dengar. Apa itu? Tania pi bangsa tamakkaroba ya. Ini kalimat seperti ini itu keliru. Dia sejajarkan dengan ibadah haji. Ya, dia sejajarkan ibadah haji. Jadi ini pemahaman tentang kurban betul-betul harus disampaikan. Jadi kurban sebenarnya bukan persoalan istilahnya kepada tania bansata. Coba kita perhatikan kalau betul-betul orang itu mau berkurban, dia pahami nasiaga mereka disisipkan 5.000 rupiah saja kita sisipkan setiap hari kali 360 hari dalam setahun 1.800.000 dini makarubah. Dini makarubah. Dan bisa kita berkongsi 1 ekor sapi 7 kakak minimal. Yang penting ajak salaki waktu melebih. Nah, jadi ini perlu dipahami bahwa kurban sebenarnya itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi saya kembali memberikan makna secara mendalam tentang wanhar, penyembelihan binatang. Nah, ternyata di dalam tubuh kita itu sebenarnya yang kita harus istilahnya iro perlu igere sifat binatang dalam tubuh manusia dan sifat setan. Sifat binatang dalam tubuh kita itu ada dua. Ada yang sifatnya bahimiyah, ada yang sifatnya syabuiyah. Jadi sifat binatang yang ada dalam tubuh manusia yang namanya bahimiyah, binatang jinak. Binatang jinak itu dari kotulering andre maka cucu turidi. Jadi itu binatang jinak itu dari kotulering andre maka cucu turidi. Nah, ternyata ada pada diri manusia dari kutulerengnya gaga tu madepet idi maka cucur idi mapatur idi. Nah, itu contoh jiwa binatang, ya, binatang jinak istilahnya. Nah, kita perhatikan contoh saja ya, dari kumamoluki si bawa mirajaki. Kita lihat di situ contoh nafsu binatang jinak kega mega ya jamaana maulid atau Isra Mi'raj. Maulid. Nah, sabah mega agar engka soko, engka tello. Nah, saya pernah diundang di suatu tempat. Saya tinggal dulu di pekarangan masjid ada lebih 1 jam. Saya bilang sama panitia, nanti datang Pak Bupati baru saya masuk. Karena sudah kubayangkan kalau saya masuk dulu, pasti setengah mati saya duduk di dalam. Betul, lebih 1 jam saya di mobil. Jadi sambil tudak-tudak karek pakai kotoi, ya sambil membaca-baca, engka jamaah katelu lima lulisu motorokda pi pantai makde. Saya bilang betul-betul ya pantai toge biar kasih nih. Saya kelina rekeng utaja-taja tamaka usapa ya kegen itu malali pantai lenya dia digaga maka ada kai pantai toge minane natungkai. Ya Allah. Katelu lisu motorona di pantai, masya Allah. Nah, jadi kasihan saudara kita kalau masih seperti itu. Ya, apa kata Al-Quran? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti saja binatang. Hidup hanya melayani perut. Nah, itu tidak bisa dipungkiri. Nah, apa solusinya kira-kira? Supaya jangan ya nafsu binatang yang seperti itu menguasai kita punya hati. Ya, disinilah solusinya akarobaki. Supaya egere irusifat mapakro. Itulah maknanya sehingga harus berkorban dengan binatang. Jadi sifat binatang kita yang mau dikorbankan. Makanya itulah sehingga saya katakan, ya profesor yang mengatakan lebih baik uang dibagi-bagi itu keliru. Ya, itu ada teman profesor di UIN mau berpendapat begitu. Kalau tidak boleh, walaupun profesor tidak boleh, ya jangan semaunya mau tafsirkan seperti itu. Ada makna tersendiri, makanya kita harus banyak membaca. Nah, inilah yang saya temukan bahwa kenapa harus menyembelih. Ternyata sifat binatang yang ada pada diri kita itu mau disembelih, mau digere. Ya sama juga pelontaran jamrah. Ya, ada jamaah iro batu pitu reke cici nak dempir mapakor. Saya bilang itu juga perlu dimantapkan manasiknya. Jadi pelontaran jamrah itu maknanya di situ adalah sifat setan yang ada pada diri kita itu yang dilempar. Karena itu yang di depan itu tembok itu hanya sama saya monumen saja. Itu bekasnya di situ memang betul setan di situ berdiri baru dilempar oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Jadi itu bukti sejarah saja. Tapi maknanya itu kita melontar jamrah, sifat setan yang ada pada diri kita itu dilempar. Ya, sinina ke sifat-sifat jairo maknanya ki ademper reken di jamrah itu. Jadi seperti itu. Jadi sehingga nanti jamaah haji kalau pulang
Ya, dek nagagar ke sifat-sifat jahna nasa purmana dan perang. Tapi nari ke polar tanah marajai, angka mau pas sifat jahna mapakor pakai angka mau panati lisu. Ya, berarti kemabruran haji seseorang itu masih tanda tanya. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita kembali bahwa ya kurban dengan binatang ini adalah sifat binatang yang ada pada diri kita. Lalu sifat binatang yang kedua adalah nafsu sabuiyah, jiwa binatang yang bersifat buas atau ganas. Jadi yang satu sifat binatang dari watak kalewe, ya binatang buas, binatang ganas. Ya, seperti apa? Yang rela memukul atau menyakiti atau membunuh saudaranya. Ya, jadi ada manusia kalau dia berkelahi, ya si gajangi, si jakburi, itu binatang buas. Nah itu semua maknanya wanhar, ya kalau mana ya roh, igirik mana ya roh, itulah maknanya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu yang terpenting lagi di sini adalah nafsu syaitaniah. Ya, nafsu syaitaniah. Nafsu setan di sini yang suka mengolok-olok, suka mengadu domba, suka menggibah, mapas letu-letu, itu sifat setan semua. Itu semua harus disembelih. Ya, dibereskan. Itulah maknanya semua Bapak Ibu. Ya, itulah sehingga fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, betul enggak? Ya, orang yang tidak menjalankan hal-hal yang seperti tadi itu, ya dapatui pamase, rahmat dan berkah Allah tidak mengalir pada dia kalau lewat begitu saja. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ya saya mengambil kesimpulan di sini ada 4, baru kita masuk sesi tanya jawab. Jadi kesimpulan pertama, adanya perintah berkurban itu adalah pembuktian iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, salat dan kurban adalah sarana atau penghubung kepada Allah, ya, antara hamba dengan Allah. Kemudian yang ketiga, patolak bala, dan yang keempat menjadi umat yang terbaik di mata Allah. Jadi itulah barangkali